Hey you guys everyone, welcome back to Popon channel YouTube ya guys. Kembali lagi bersama saya di saluran Popo YouTube. Oke teman-teman, di saat ini saya ya kondisi saya sangat my feeling is good. Saya semuanya baik dan saya berharap juga teman-teman YouTuber yang selalu mengikuti saya punya channel YouTube dan juga teman-teman baru yang ikut like dan subscribe dan saya punya channel YouTube, tentunya saya berpikir teman-teman baik. Dan ini hari saya punya teman satu dari Sumatera dan dia banyak bertanya tentang tas Papua itu seperti apa dan dia selalu kepo tentang Papua. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang tas Papua, tapi teman saya dia ada di samping saya di sekitar ini. Oke guys, perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Yosafat Arisatria Simanjuntak. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Tepatnya saya orang Batak. Kebetulan saya satu perguruan, yaitu perguruan teologi dengan Bapak Itlay apa namanya? Lamen, Itlain, Tius, Entius gitu ya. Saya sering manggil dia ya dengan Lai. bro gitu, Lai gitu. Untuk panggilan orang Batak gitu kan lebih akrab gitu teman-teman. Ya, jadi di sini saya penasaran nih dengan daerah Papua. Bagaimana sih daerah Papua itu? Kadang saya melihat di TV, oh indah gitu alamnya. Tidak seperti di Sumatera. Ya, alamnya juga ada yang indah tapi tidak seindah yang saya lihat di TV itu seperti di Papua gitu. Nah, ini nih teman-teman, saya tertarik dengan yang namanya Noken Papua. Pertama saya dengar nama ini Noken Papua itu, saya kira itu seperti sejenis makanan ringan begitu. Jadi saya mau berbagi informasi nih dengan teman-teman dari teman saya Bro Entius. Nah, tentang Noken Papua. Apa sih Noken Papua itu? Mungkin teman-teman pernah dengar tapi belum tahu pasti apa itu Noken Papua. Mari kita tanyakan pada ahlinya gitu, kepada sumbernya gitu. Oke guys, kebetulan juga nih hari kami punya topik tentang apa sih tas tradisional Papua. Ya. Jadi guys, pemirsa semua yang selama ini saya punya channel itu yang belum mengetahui tentang apa tas tradisional Noken Papua. Papua ya. Biasanya orang-orang Papua bilang noken ya guys, noken. Dan tapi bahasa umumnya kalau kita dipergunakan itu ya tentunya tas Papua. Iya, betul. Jadi iya kawan, kalau tas ini ya boleh tahu ini tradisional ya, tas tradisional Papua yang kebanyakan orang-orang Papua mereka menggunakan seperti ini. Tapi ini dia punya pahan-pahan hanya harus perlu butuh waktu dan juga bahan-bahan ini berasal dari ada kayu tersebut. Ya. Jadi itu kayu itu juga bukan kayak kayu sembarangan. Berarti Tapi ini bro, yang apa manik-manik namanya nih ya? iya, Atau hiasannya ini kayak seperti manik-manik tapi biji sesuatu kayaknya, biji buah-buahan atau apa ya? iya biji buah-buahan ini dia punya terkhusus sendiri. Bisa ceritakan ini seperti buah apa gitu, makanan atau? Buah sebetulnya ini bukan buah makanan, tetapi buah-buah kayak seperti bukan kayak kayak apa ya bentuknya, kayak strawberry, bukan strawberry ya, mungkin dia punya bentuknya berbeda juga ya. Jadi ini harus perlu dia punya butuhnya juga, butuh waktu. Jadi terus perlu mengupaskan ini, kemudian dikasih kering. Setelah itu harus apa dikasih lubang dia. Setelah itu yang penting situasi, maksudnya nanti cara pasang seperti ininya seperti apa kita harus melihat mengamati. Setelah itu baru nanti kita akan pasangkan. Nah, gini bro, saya juga mau nanya ini. Asal usul noken ini ya bagaimana? Kok bentuknya harus seperti ini? Kok motifnya harus seperti ini? Itu khas banget loh. Jarang banget itu. Di daerah lain tuh paling jarang seperti, paling kalau di daerah lain paling tas sandang gitu kan. Nah, tanpa motif bolong-bolong seperti ini gunanya apa ini? Asal usulnya bagaimana gitu? Ini sebetulnya asal usulnya itu dari nenek moyang kami lah secara khusus orang-orang Papua. Nah, dulu bisa dibilang belum dikenal dengan tas sekarang kita pakai di Indonesia ini. Tentunya mereka menggunakan ya seperti ini. Jadi ini sudah dari sejak dulu, bukan hanya baru sekarang. Iya. Dari sejak dulu tuh mereka menggunakan tentang hal ini.
Dan ini model-model kecil untuk kita harus untuk dipergunakan atau untuk mengisi sesuatu kayak seperti Untuk menyimpan handphone gitu ya. dan lain sebagainya. Tetapi ada yang gede juga yang besar. Besar itu kita bisa isi sesuatu banyak hal. Jadi biasanya kalau mama Papua mereka pergi ke kebun itu Untuk membawa buah-buahan bawa gitu ya. buah-buahan dan juga dalam noken itu juga bisa isi manusia bayi masih kecil Iya. itu bisa isi Iya, itu pernah saya lihat itu Iya. di televisi. televisi. Mereka masukin bayi ke dalam dalam. noken Papua ini. Nah, itu keunikannya teman-teman. Bahkan bayi pun bisa dimasukin ke dalam token ini. Ada khusus ya tempatnya gitu Iya. teman. Oke. Jadi itu dia punya maknanya seperti itu guys. Tapi ini masih di pedalaman mereka masih bergunakan untuk apa isi anak-anak kecil dan lain sebagainya masih seperti itu. Tapi sekarang ini kan banyak apa penang-penang ya tidak salah itu sudah mulai banyak jadi banyak sekali mereka ibu-ibu buat. Tapi ini secara budaya juga tidak akan harus secara kami orang-orang Papua tidak harus melupakan semua hal ini. Jadi ini harus perlu apa ya dipublikasikan kepada dunia. Iya. Dipublikasikan kepada siapa Dilestarikan begitu. dilestarikan dan Tapi mohon maaf nih, Bro. Saya mau nanya ini. ya Biasanya kan di kampung saya tuh kalau ada, menurut saya ini barang antik gitu loh, warisan dari nenek moyang kita dulu. Apakah ada hal-hal mistisnya gitu, cerita mistisnya seperti itu cerita bisnis dalam hal token ini, noken ini loh? ya. Adakah hal-hal mistis begitu? Ya tentunya tadi saya sudah menceritakan itu. Ini ya bisa dibilang dari nenek moyang kita. Jadi kita generasi ke generasi pun harus perlu ada ceritanya. Apalagi contohnya entis punya anak, ya tentunya saya harus menceritakan kepada dia. Ini adalah salah satu budaya kami, ini adalah salah satu tradisi kami. Jadi harus perlu implementasi atau penerapan kepada saya punya generasi. Bukan hanya regenerasi tetapi harus dipublikasikan kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang ini. Oke. Maksud saya hal-hal yang mistis gitu loh, hal-hal yang supranatural begitu, ada seperti ilmu hitamnya gitu loh. Oh iya. Itu yang saya tanya, karena di daerah saya itu banyak yang seperti itu, barang-barang antik katanya peninggalan nenek moyang, ataunya di dalamnya itu ya bisa untuk sesuatu lah gitu, melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia ya, begitu. Tentunya oke, terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau dulu memang masih sistem bisa dibilang kehidupan yang begitu sudah jauh dengan Kristus. Kalau kita secara khusus teman-teman yang Kristen ya, tentunya sebelum kita mengenal Tuhan ya mungkin dalam noken itu juga ada sesuatu, ada buat sesuatu hal dan lain hal. Tetapi sekarang itu sudah tidak ada lagi. Jadi teman-teman yang belum mengetahui mungkin jangan-jangan sampai dalam noken ini ada sesuatu baru kita pakai nanti ada efek sampingnya atau apa. Jangan berpikir jangan berpikir seperti itu. Kalau dulu masa dulu mungkin sebelum saya ada, usia kita ini belum ada ya, tentunya masih ada berlaku tentang hal itu. Mungkin dalam noken tersebut juga ada suatu hal yang terjadi, tetapi sekarang itu sudah tidak ada baik semua. Karena kita sudah dibebaskan oleh Kristus secara khusus kalau kita orang-orang Kristen. Nah begitu ya teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini, ya terima kasih sudah menyaksikan, dan kami juga bersyukur dapat membagikan informasi dari kekayaan Indonesia ini. Itulah kekayaan Indonesia kita, ragam budaya, ragam bahasa, suku, ras dan bahasa boleh berbeda, tapi kita satu tujuan teman-teman ya, untuk maju untuk Indonesia. Kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Harapan saya begitu. Nah mungkin ada pesan-pesan terakhir dari teman. Oke guys, terima kasih banyak teman-teman YouTuber yang selalu mengikuti saya punya channel YouTube. Terima kasih sudah mengamati video kami, dan ya cuma ini hari teman saya juga memang sangat butuh sekali untuk ngobrol dan santai tentang tas tradisional Papua. Jadi kami bisa, apa yang saya mengetahui ya tentunya bisa menjelaskan kepada teman-teman yang belum mengetahui tentang tas tradisional Papua. Terima kasih, mungkin itu yang kami bisa sharing kepada teman-teman, dan video lainnya akan muncul next time. Thank you. God bless you.